Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Hadis yang ke-33, balasan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masih berkaitan dengan dua hadis yang sebelumnya atau tiga hadis yang sebelumnya tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menjadi wali, yaitu dengan melaksanakan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah dengan sesuatu yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang hukumnya sunnah. Nah, ketika kita melakukan itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita, dan inilah balasan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, berkata di dalam hadis qudsi, faida, maka apabila, faida ahbabtuhu, saya mencintai dia. Tuh di sini saya, saya mencintai dari kata ahabba, dia. Maka apabila saya mencintai dia, aku menjadi, kata Allah, aku menjadi sam'ahu, pendengarannya, aku menjadi pendengarannya, alladzi, yang, yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran kita. Maksudnya seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran kita sehingga kita tidak mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wabasorohu alladzi yubsiru bihi, dan penglihatannya yang dia melihat dengannya, atau ya besuru bihi, ya besuru bisa, yubsiru juga bisa, yang dia melihat dengannya. Kemudian selanjutnya, wayadahu allati. Nah, bisa lihat di sini yadun dan yadahu dan yada itu artinya tangannya, dan menjadi tangannya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga tangannya, menjaga pendengarannya, penglihatannya, tangannya. Allati. Nah, di sini memakai alati. Di sini memakai alladzi. Penglihatan itu memakai alladzi, pendengaran allati, yada. Kenapa? Karena yada itu yad ada dua. Jadi anggota badan yang ada dua itu dihukumi perempuan sehingga menggunakan allati muannas. Wayadahullati, dan tangannya yang, wayadahullati bacanya seperti itu. Ya betishu biha, ya betishu yang dia menggenggam dengannya, biha itu ke yad, dengannya, dengan tangan. Kalau ini laki-laki, kalau ini perempuan, biha dengannya. Wa rijlahu, dan kakinya. Nah, ini juga rijlahu allati, anggota badan yang double dua, tangan, kaki, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengannya, biha dengannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menjaga pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, itu akan Allah menjaga semua hal tersebut sehingga kita tidak menggunakannya dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, walain, dan apabila sa'alani, dia meminta, sa'ala artinya meminta, sa'alani kepadaku, sa'alani dia meminta kepadaku, dan sungguh apabila dia meminta kepadaku, la'u'tiyannahu, sungguh aku ukti artinya memberi, ada huruf na di sini, artinya na sebagai penguat, bahasa Arabnya adalah nun taukid. Nah, di sini sebagai na penguat. Sungguh
aku akan memberikannya. La u'tiyanna. U'ti artinya memberi, saya memberi. Nah, di sini sungguh, sungguh benar-benar. Ini juga la ini artinya penguat juga. Jadi ada dua penguat di sini. La dan nun nun taukid. Sungguh benar-benar aku akan memberikan dia. Apabila dia meminta kepadaku, maka sungguh benar-benar aku akan memberikan kepada dia. Wala inista'adani, dan sungguh apabila dia meminta perlindungan kepadaku. Wala inista'adani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku, la'u'idzannahu, sungguh benar-benar aku akan melindungi dia. La'u'idzannahu, ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita bisa mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya tadi itu, dengan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melengkapi dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan yang hukumnya sunnah, mustahab, nafilah, sholat sunnah, puasa sunnah, sodako, dan lain sebagainya. Itu akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi pendengaran kita, penglihatan kita, tangan kita, kaki kita, dan apabila kita meminta sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan, dan apabila kita berlindung kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita. Itulah pentingnya kita menjaga hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersungguh-sungguh untuk menjaga perintah Allah, menjauhi larangannya, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar kemungkinan kita untuk menjadi wali Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, yang mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa dipahami. Inilah akhir dari hadis ke-33, hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu taala alam bissawab.